Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama Ibu Siti Sarofa SPDI. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10 dan kelas 11. Sebelumnya kita belum pernah tatap muka ya. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar mengajar seperti biasa kembali. Amin. Oke, langsung saja. 2 minggu yang lalu Ibu sudah mengirimkan file yang kemudian kalian ringkas di buku untuk dibuat rangkuman ya. Sekarang Ibu jelaskan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab pertama, yaitu akhlak terpuji. Akhlak terpuji di sini ada subbabnya nak ya. A. Menganalisis ayat. Ayat yang kita bahas, yang akan kita bahas di sini yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Baiklah, sebelum memasuki ayat, ada yang tahu apa itu pengertian akhlak terpuji? Akhlak terpuji tentu kalian sudah paham semua ya. Akhlak terpuji itu banyak sekali, tapi di sini kita bahas hanya 3 poin saja, kita persempit ya. Sebelumnya, akhlak terpuji adalah perbuatan yang baik, baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Akhlakul mahmudah, akhlakul karimah ya, akhlak yang baik, tingkah laku yang baik. Oke, akhlak terpuji yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengendalikan diri atau biasa dikenal dalam bahasa Arabnya mujahadah an nafs. Yang kedua, berbaik sangka dikenal dengan husnuzon. Kemudian yang ketiga, persaudaraan atau dikenal dengan ukhuwah. Langsung saja kita masuk ke ayat pertama Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan kalian semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Oke. Kita bahas Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Isinya tentang apa? Ibu ulang kembali di sini. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu. Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah kasiron itu banyak, minazon, dari prasangka. Mengapa? Inna ba'dadzonni ismun, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jadi nggak semua prasangka itu dosa. Seperti halnya tadi yang sudah kita jelaskan di awal, ada husnuzon, prasangka baik. Nah, itu boleh, sangat dianjurkan. Tapi di sini tetap perintahnya jangan banyak-banyak prasangka, karena segala sesuatu yang banyak, yang berlebihan itu nggak baik ya. Nanti jatuhnya jadi prasangka buruk atau bahkan fitnah. Kemudian ayat selanjutnya, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Suka banget menyebarkan aib orang lain, mencari-cari kepo sama kehidupan orang lain. Nah, ini dilarang. Ini kepo pakai bahasa gaul ya. Ya, kan sudah paham tentunya. Kemudian ayat selanjutnya, wala yaktab ba'dukum ba'do, jangan menggunjing satu sama lain. Bahasa kerennya juga menggibah. Jadi gibah ini bukan hanya tren di kalangan perempuan, di kalangan laki-laki juga ya, udah tren.
duduk di pinggir jalan ngomongin orang, duduk di kantin sambil makan ngomongin orang, kumpul-kumpul di suatu tempat ngomongin orang. Nah, ini wala yaktab ba'dukum ba'dan, ini sangat dilarang. Di sini ayat selanjutnya dijelaskan, ayuhibbu ahadukum, Allah berkata, apakah kamu suka ayakulalah ma'ahihi maitang fakarihtumu. Ayakula itu memakan lahma, daging, ahihi saudaramu, maitang itu yang sudah mati, fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Ada nggak diantara kita yang suka memakan daging saudara kita yang sudah mati? Fakarihtumu, tentu kita merasa jijik. Jangankan untuk makan, melihatnya pun jijik. Nah itu, jadi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian menggunjing satu dengan yang lain, itu diibaratkan Allah memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Ya, kemudian di sini ayat selanjutnya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya. Innallaha tawwabur rahim, Allah menerima taubat, lagi maha penyayang, ar-rahim, maha penyayang. Ya, luar biasa ayat ini. Jadi kaitannya dengan akhlak terpuji, berarti kita harus berbaik sangka terhadap orang lain, kemudian kita pun harus mengendalikan diri, mujahadah nafs dari perbuatan, wala tajassasu wala yattab ba'dukum ba'du. Oke, selanjutnya Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kita baca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian adalah bersaudara. Wah, luar biasa, sesungguhnya kita sama muslim adalah saudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Di sini ada perintah yang sangat luar biasa, yaitu kita diperintahkan untuk mendamaikan dua saudara kita yang sedang berselisih. Jadi selain kita berkewajiban menjaga diri kita, kita pun berkewajiban menjaga saudara kita, karena kita adalah saudara. Kita bagaikan satu tubuh, kita bagaikan satu bangunan. Coba satu tubuh, kalau yang satu sakit maka yang lain akan merasakan satu bangunan. Lihat kalian, bangunan rumah, bangunan sekolah ini, apa bisa berdiri hanya dengan batu bata? Tentu tidak. Apa bisa berdiri hanya dengan tiang-tiang penyangga? Tentu tidak. Apa bisa berdiri dengan hanya semen? Tentu tidak. Jadi semua saling membutuhkan. Kita hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya kita harus peduli dengan saudara kita. Di sini ada perintah yang penting tadi, ulangi lagi, yaitu menyambung tali silaturahmi saudara kita yang sedang berselisih. Caranya banyak, boleh silahkan. Ada istilah katanya boleh berbohong untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan menyambung tali silaturahmi itu diperbolehkan. Contohnya kita membohongi teman kita, padahal teman yang lagi berselisih si A dan si B. Si B nggak ngomong apa-apa, tapi ketika kita bertemu dengan si A, kita bilang bahwa si B bilang kangen, padahal nggak bilang seperti itu, tapi boleh. Begitupun ketika kita bertemu dengan si B, kita bilang bahwa si A itu kangen, ya. Nah, ini tujuannya hanya satu, yaitu menyambung tali silaturahmi yang terputus. Nah, ini sangat dianjurkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian selanjutnya ada kosakata atau mufrodat. Ini sudah Ibu kasih kirim juga filenya, ya, bisa kalian baca satu persatu. Ini kosakata Al-Hujurat ayat 12, kemudian ini kosakata Al-Hujurat ayat 10.